Selamat sore pemirsa di rumah, berjumpa lagi bersama saya dengan Karina dalam program acara kesayangan kita yaitu Lintas Hati bersama dengan Himsi Kapri. Dan tentunya kita akan mengusung tema hari ini yaitu tentang waspada pelecehan psikologis pada anak. Tentunya ditemani dengan narasumber kita yaitu dengan Ibu Mami Wijayanti SPSI. Selamat sore. Sore Mbak Karin. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Tentunya pemirsa di rumah, sebelum kita memulai topik pembahasan kita sore ini, kita akan melihat dulu cuplikan berikut ini. Pelecehan psikologis memiliki dampak negatif yang tidak sedikit pada psikologi anak. Sayangnya, pelecehan jenis ini tak jarang dilakukan oleh orang-orang terdekat, termasuk orang tua dan pengasuh. Sebagian orang tua melakukan pelecehan psikologis dan emosional karena kurang mampu mengasuh, stres, kurang sosialisasi, atau minimnya prasarana bagi orang tua dalam membesarkan anak maupun memiliki harapan berlebihan pada anak. Selain itu, orang tua atau pengasuh yang pernah mengalami pelecehan pada masa kecil memiliki kemungkinan lebih tinggi melakukan hal yang sama pada anak mereka. Jangan anggap remeh pelecehan psikologis. Beberapa contoh pelecehan psikologis antara lain memanggil dengan sebutan negatif, mempermalukan, mengancam, serta memberikan anak melihat pelecehan yang dilakukan pada orang lain. Selain itu, pelecehan psikologis juga dapat terjadi ketika orang tua mengabaikan keberadaan anak. Tak dapat dipungkiri, menjadi orang tua merupakan salah satu tugas yang berat. Meski cedera akibat pelecehan psikologis tidak terlihat, namun banyak dampak negatif pada anak. Jika perlu, konsultasikan permasalahan psikologi anak pada psikolog yang ada di sekitar Anda. Ya Bu Mami, tadi kita sudah menyaksikan cuplikannya barusan ya, tentunya tentang pelecehan psikologis pada anak tentunya. Dan tadi tidak lupa ada sedikit pembicaraan bahwa jangan anggap remeh pelecehan psikologis apalagi terhadap anak gitu kan. Biar pemirsa lebih tahu dulu sebetulnya apa definisi dari pelecehan psikologis pada anak itu sendiri. Iya, kalau pelecehan psikologis itu kan sebenarnya meliputi banyak pelecehan ya Mbak ya. Jadi betul. itu satu pelecehan yang memang dampaknya terhadap psikologis gitu. Jadi itu mau psikologis verbal, pelecehan verbal, fisik maupun pelecehan seksual itu sendiri itu kan dampaknya ke psikologis gitu. Tapi untuk yang psikologis itu sendiri mungkin lebih ke pelecehan emosional seperti itu. Jadi secara tidak langsung ada gangguan yang ditimbulkan dari emosional tadi yang membuat psikologis seseorang menjadi terganggu seperti itu. Memang contoh pelecehan emosional itu sendiri seperti apa itu Bu? Pelecehan emosional misalnya seperti pengabaian terhadap perasaan anak. Kalau kita bicara tentang anak ya Mbak ya. Jadi pengabaian perasaan terhadap anak misalnya seperti adanya orang tua tetapi kehadirannya tidak dirasakan oleh anak. Misal orang tua itu ada di rumah tetapi mungkin sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Iya, ada sekarang kalau zaman digital ini kan orang tua mungkin sibuk dengan gadget. Jadi anak tidak merasakan kehadiran orang tua. Kemudian seperti panggilan ya, pelabelan kepada anak yang sifatnya negatif gitu. Itu juga menjadi salah satu pelecehan emosional yang akan mengakibatkan gangguan psikologis juga. Begitu ya. Jadi ternyata memang peran orang tua itu memang sangat penting besar, sekali. Tapi tadi kita lihat dalam cuplikan itu terkadang beberapa orang yang terdekat dari kita juga itu salah satu nanti yang akan menjadi pelaku ya untuk melakukan pelecehan terhadap anak ya Bu ya. Tapi apakah pelecehan seksual itu pada anak merupakan salah satu bentuk pelecehan psikologis? Jadi apakah ini merupakan dua kasus pelecehan yang berbeda atau bagaimana? Sebenarnya setiap pelecehan itu memuat elemen pelecehan psikologis, karena di situ pasti ada dampak psikologisnya seperti itu. Mau itu pelecehan verbal, pelecehan fisik, bahkan pelecehan seksual itu jelas memberikan dampak terhadap psikologis seseorang, gitu kan. Dengan kata lain, kenapa seperti itu? Karena pada saat pelecehan seksual itu dilakukan, pasti ada kata-kata kasar yang muncul, kata-kata kotor, perlakuan yang bersifat memaksa, intimidasi, dan itu efeknya luar biasa terhadap psikologis. Jadi otomatis kalau namanya pelecehan seksual itu otomatis menjadi pelecehan psikologis juga. Begitu ya. Jadi nanti dampaknya yang akan terjadi apa sih pada anak itu sendiri apabila
ya sudah menjadi korban lah ya gitu, itu bagaimana? Ini untuk pelecehan psikologis apa pelecehan seksual, Mbak? Boleh dua-duanya. Lebih ke dua-duanya, sebenarnya iya. lebih ke dampak apa? Dampak psikologis untuk psikologis, anaknya ya. sendiri gitu. Ya, luar biasa sih Mbak, banyak sekali ya kalau ini secara tidak sadar terus-menerus berulang menimpa anak gitu kan. Kemudian karena pada dasarnya anak kan merepress gitu kan, karena itu mungkin gangguan psikologis itu pelecehan psikologis itu kan tidak kelihatan gitu kan, bekasnya, lukanya gitu kan, sehingga dianggap tidak ada gitu kan, kemudian direpress, akhirnya berdampak menjadi gangguan psikologis seperti ya anak menjadi murung, kemudian cemas, punya kecemasan gitu, terus mungkin dia juga akan menarik diri dari lingkungan, jadi agresif, impulsif seperti itu gitu loh Mbak. Jadi itu sikap-sikap mungkin yang bisa dilihat bahwa anak salah satunya mengalami gangguan psikologis karena pelecehan psikologis tadi. Oke, berarti tadi Ibu Mami bilang tadi bahwa pelecehan psikologis itu tadi ada yang secara verbal, gitu ya, secara fisik. Itu tadi bagaimana apa saja itu? Boleh dibilang lagi? Pelecehan verbal ya, ya itu tadi seperti memberi label ke anak, kemudian memanggil anak dengan kata yang negatif, atau membanding-bandingkan anak dengan orang lain, dengan itu si kakak. juga termasuk pelecehan ya? Iya, secara tidak langsung mungkin kita sebenarnya ingin memotivasi ya dengan kata-kata itu, tetapi kita tidak menyadari perkataan itu sebenarnya menjadi satu yang menyakitkan untuk anak gitu kan, jadi merasa dibandingkan gitu kan, sementara ini dua pribadi yang berbeda sebenarnya, tapi kemudian dibandingkan, akhirnya anak menjadi kurang nyaman dengan kondisi itu. Gitu. Berarti pelecehan verbal itu lebih ke anaknya yang tidak suka untuk dibanding-bandingkan. Iya, gitu seperti ya. itu, labeling gitu deh, nakal, sebutan mohon maaf misalnya bodoh gitu kan, itu juga akhirnya juga akan memberikan efek psikologis kepada anak. Berarti sebetulnya kita untuk memberikan support pada anak itu harusnya lebih memberikan hal-hal yang lebih positif lagi ya, selain dari bentuk verbal untuk kata-kata atau perilaku. Oke, pemirsa di rumah, jangan kemana-mana karena kita sebentar lagi ada commercial break. Tetap di Lintas Hati ya, masih bersama dengan Lintas Hati bersama dengan Himsi Kapri.